apa benar ini kelas IPS 11 1? Oke, benar ya. Hari ini ada jam bimbingan konseling ya? Oke, Ibu masuk ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Ya, silahkan Anjas untuk memimpin doa teman-temannya. Terima kasih ya Anjas sudah memimpin doa di dalam kelas ini. Baik, Ananda sekalian sudah mengenal nama Ibu? Belum ya, karena kita baru ketemu hari ini ya. Jadi Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu adalah Putri Omil Heriah, bisa dipanggil Putri. Teman-teman Ibu biasanya memanggil Pute. Jadi Ananda sekalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Putri atau Ibu Pute. Terserah Ananda sekalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alfiana Kamila Rosi, hadir ya. Selanjutnya ada Angguna Hayu Indra, hadir? Hadir ya. Selanjutnya ada Anjas Maulana Putra, hadir ya. Selanjutnya ada Ardiani Kartika Dewi, hadir? Hadir ya. Selanjutnya ada Bunga Safitriani, hadir ya. Mengabsen siswa yang ada di dalam kelas ini, total siswanya ada 36 ya. Hadir semua hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Ibu ingin bertanya di dalam kelas ini, apa yang Ananda ketahui tentang kecemasan? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silahkan Alfiana. Baik, terima kasih ya Alfiana. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silahkan Anjas. Baik, terima kasih Anjas. Baik, tadi Alfiana dan Anjas itu sudah menjelaskan definisi tentang gangguan tentang kecemasan. Ibu akan menambahkan sedikit tentang kecemasan. Jadi kecemasan itu adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika seseorang mengalami kecemasan, seseorang itu merasa tidak nyaman. Selain itu, kecemasan itu seseorang memiliki firasat akan terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan adalah perasaan takut rasa cemas seseorang atau perasaan takut seseorang secara berlebihan. Lalu pada gangguan kecemasan ini emosi seseorang itu tidak stabil gitu ya. Selanjutnya, Ananda sekalian tahu gak sih mengenai faktor penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silahkan Angguna ingin berpendapat. Baik, terima kasih Angguna. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silahkan Bunga. Baik, terima kasih Angguna dan Bunga. Jadi, Ibu akan menambah tadi apa yang Angguna dan Bunga sebutkan itu benar. Mengenai faktor penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan. Jadi Ibu akan menambahkan faktor penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan. Yang pertama, ada aktivitas yang berlebihan pada bagian otak. Cirinya terlihat pada seseorang ketika emosi dan perilakunya itu tidak sinkron atau tidak sama gitu ya. Selanjutnya ada ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak ya. Selanjutnya itu ada faktor genetik. Jadi faktor genetik ini mempengaruhi. Jadi apabila orang tua yang memiliki gangguan kecemasan itu akan menurun kepada anaknya gitu ya. Selanjutnya seseorang memiliki trauma. Selanjutnya ada
macam-macam gangguan kecemasan. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan secara umum. Yang kedua ada PTSD atau post traumatic stress disorder. Yang ketiga ada gangguan panik. Yang keempat ada gangguan obesitas kompulsif atau OCD. Yang selanjutnya ada fobia. Selanjutnya saya ingin bertanya, Anda sekalian tahu gak sih tanda-tanda seseorang mengalami gangguan kecemasan? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silahkan Anjas ingin berpendapat. Baik, terima kasih Anjas. Jadi, orang yang merasa tegang selalu itu salah satu tanda seseorang mengalami gangguan kecemasan. Terima kasih ya Anjas. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silahkan Angguna ingin berpendapat. Baik, terima kasih Angguna. Anjas katakan benar, seseorang yang mengalami, baik ya, tadi yang Angguna sebutkan juga benar. Jadi seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, salah satu tanda seseorang mengalami gangguan kecemasan adalah hal sepele bisa ia khawatirkan gitu ya Angguna. Baik, terima kasih Angguna. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silahkan Alfiana. Baik, terima kasih Alfiana. Tadi Alfiana juga menyebutkan seseorang yang mengalami gangguan kecemasan itu sering mengalami uring-uringan gitu ya. Dia nggak jelas apa yang dirasa, tapi dia tuh kayak, aduh kenapa sih, kenapa gitu ya. Terima kasih Alfiana. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Anjas, Angguna, dan Alfiana. Salah satu tanda seseorang mengalami gangguan kecemasan itu seseorang mengalami dia punya perasaan tegang gitu terus-terusan gitu ya. Tapi rasa tegang itu juga nggak jelas gitu. Selanjutnya seseorang mengalami kecemasan gitu, bahkan hal sepele. Selanjutnya seseorang yang merasa resah gitu, merasa resah tidak bisa tenang. Seseorang yang mengalami perasaan resah dan tidak tenang itu merupakan salah satu tanda seseorang mengalami gangguan kecemasan ya. Selanjutnya seseorang mengalami ketakutan yang tidak jelas gitu ya. Lalu seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, dia itu biasanya sulit untuk berkonsentrasi. Biasanya itu dia kayak memikirkan hal-hal yang lain gitu. Jadi dia nggak bisa fokus dengan satu gitu ya. Selanjutnya ada seseorang mengalami uring-uringan. Jadi dia selalu, aduh, kok saya begini. Selanjutnya seseorang yang memiliki tanda-tanda gangguan kecemasan, yaitu sering merasa mual dan ingin muntah gitu. Selanjutnya seseorang yang memiliki tanda gangguan kecemasan, ia biasanya merasa suka sakit perut gitu. Contohnya ketika seseorang ingin ujian gitu, atau seseorang ingin naik ke panggung gitu. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, Anda sekalian tahu gak sih faktor resiko dari gangguan kecemasan? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Ciko. Baik, terima kasih Ciko. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silakan Dava. Baik, terima kasih Dava. Baik, tadi apa yang Dava dan Ciko sebutkan benar. Salah satu faktor resiko seseorang mengalami gangguan kecemasan yaitu salah satunya ada trauma. Lalu ada faktor genetik. Seperti yang tadi Ibu katakan, faktor genetik itu salah satu penyebab. Selanjutnya itu ada orang yang mengalami gangguan kecemasan memiliki kepribadian tertentu gitu ya. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, dia mengalami gangguan mental. Baik, selanjutnya ada cara pencegahan seseorang mengalami gangguan kecemasan. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Anjas ingin berpendapat.
Baik, terima kasih Anjas. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silakan Alfiana. Baik, terima kasih Alfiana dan Anjas. Jadi benar apa yang tadi Anjas dan Alfiana katakan. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, ada cara pencegahannya. Yang pertama, seseorang itu harus olahraga dengan teratur, gitu ya. Selanjutnya, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan dia merokok, ada baiknya berhenti untuk merokok. Selanjutnya, yang ketiga, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, alangkah baiknya membatasi minuman-minuman yang beralkohol. Selanjutnya, minuman-minuman yang memiliki kafein, contohnya kopi, teh, gitu. Jadi selanjutnya yang keempat itu seseorang yang mengalami gangguan kecemasan ada baiknya dia itu melakukan kegiatan untuk merelaksasi dirinya. Jadi seseorang yang mengalami gangguan kecemasan ada baiknya dia melakukan hal-hal yang membuat dia tenang. Salah satunya yoga, meditasi, ya. Jadi kan kalau misalkan meditasi itu kan kita disuruh diam terus kita tenang gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan ada baiknya dia menyibukkan dirinya dengan hobi-hobinya. Jadi apabila dia mengalami kecemasan ada baiknya disalurkan ke hobinya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya Anda sekalian? Apa sudah paham sampai sini? Selanjutnya karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kelompok di dalam kelas ini. Jadi, baik, tadi kan kita sudah membahas materi tentang gangguan kecemasan. Ibu ingin Ananda sekalian membentuk kelompok. Kelompok ini ditentukan dari absen, dari absen 1 sampai absen 6, dari absen 6 sampai absen 12, lalu selanjutnya sampai dapat dipahami? Baik, karena dapat dipahami, silahkan dibentuk kelompoknya ya dari sekarang. Baik, Ananda sekalian sudah membentuk kelompok. Ibu ingin memberi tugas dalam kelompok ini. Jadi tadi Ibu sudah memaparkan faktor-faktor seseorang yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi Ibu ingin Ananda sekalian mengidentifikasi dari faktor-faktor yang tadi Ibu sebutkan, ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan, ada nggak sih di Ananda sekalian yang merasa seperti itu gitu ya. Nanti kalian sudah melakukan identifikasi kepada diri sendiri, nanti kertas tersebut tolong diberi kepada Ibu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas baik ya. Apakah dapat dipahami oleh Ananda sekalian? Baik. Materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu mengajar dalam kelas ini masih banyak kurangnya ya. Ibu tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.